Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah misteri kantor tua bagian 2. Setelah menemukan bukti korupsi yang tersembunyi di kantor, Rina merasa kehadiran Sari semakin intens. Setiap malam, suara langkah kaki dan bisikan misterius membuatnya sulit tidur. Rina tahu dia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Jadi dia memutuskan untuk mencari bantuan. Rina bertemu dengan seorang bernama Arman yang terkenal dengan kemampuannya menyelesaikan kasus-kasus aneh dan supranatural. Arman adalah pria berusia sekitar 40 tahunan. Dengan tatapan tajam dan sikap tenang, dia mendengar cerita Rina dengan seksama mencatat setiap detail. Jadi kamu yakin ini semua dimulai setelah kamu menemukan bukti korupsi itu? Tanya Arman sambil mengamati dokumen yang dibawa Rina. Iya, sejak saat itu kehadiran Sari semakin kuat, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, jawab Rina dengan suara gemetar. Arman mengangguk. Baiklah, kita akan mulai penyelidikan ini dari dua sisi. Pertama, kita akan mencari tahu lebih banyak tentang Sari dan masa lalunya. Kedua, kita akan menyelidiki bukti korupsi ini dan melihat siapa saja yang terlibat. Malam itu, mereka kembali ke kantor. Arman membawa peralatan khusus untuk mendeteksi aktivitas paranormal. Saat mereka memasuki ruangan tempat Rina menemukan dokumen korupsi, suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Arman menyalakan alat pendeteksi, segera terdengar suara berbisik. Dia di sini, bisik Arman. Sari, jika kamu ada di sini, berikan kami tanda. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di sudut ruangan. Rina merasa jantungnya berdebar kencang. Bayangan itu perlahan mendekat dan berhenti di depan mereka. Arman mengangkat tangannya, mencoba berkomunikasi. Sari, kami di sini untuk membantu. Apa yang kamu sampaikan? Bayangan itu mulai membentuk sosok wanita dengan wajah penuh kesedihan. Aku ingin keadilan. Suara itu terdengar lirih namun jelas. Arman dan Rina saling berpandangan. Keadilan untuk apa, Sari? Tanya Arman. Untuk kematianku dan untuk korupsi yang menghancurkan hidupku, jawab Sari sebelum bayangannya menghilang. Rina merasa bulu kuduknya merenang. Kita harus menemukan siapa yang bertanggung jawab, kata Rina dengan tekad. Arman mengangguk, dan kita akan melakukannya. Bersiaplah, Rina, ini baru akan dimulai. Keesokan harinya, Rina dan Arman mulai menyelidiki lebih dalam tentang masa lalu Sari. Mereka menemukan bahwa Sari adalah seorang karyawan yang jujur dan berdedikasi. Namun, dia menjadi korban dari skandal korupsi yang melibatkan beberapa pejabat tinggi di perusahaan tersebut. Sari mencoba mengungkap kebenaran, tetapi dia dipecat dan akhirnya ditemukan tewas dalam keadaan misterius. Arman dan Rina memutuskan untuk mengunjungi rumah keluarga Sari untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Mereka bertemu dengan Ibu Sari, sosok wanita tua yang masih berduka atas kehilangan putrinya. Sari selalu mengatakan bahwa dia menemukan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa menghancurkan banyak orang, kata Ibu Sari dengan suara gemetar. Apakah dia pernah menyebutkan siapa saja yang terlibat? Tanya Arman. Ibu Sari menggeleng. Dia hanya mengatakan bahwa dia takut, dia merasa sedang diawasi. Setelah meninggalkan rumah Ibu Sari, Arman dan Rina kembali ke kantor untuk mencari lebih banyak bukti. Mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi di belakang lemari besar. Di dalamnya, mereka menemukan tumpukan dokumen yang menunjukkan aliran uang yang mencurigakan dan nama-nama pejabat yang terlibat. Saat mereka memeriksa dokumen-dokumen tersebut, suara langkah kaki terdengar mendekat. Rina merasa jantungnya berdebar kencang. Arman, kita tidak sendirian, bisiknya. Arman mengeluarkan alat pendeteksi paranormalnya. Sari, apakah itu kamu?
Bayangan Sari muncul lagi, kali ini lebih jelas. "Kalian harus berhati-hati. Mereka tahu kalian ada di sini," katanya dengan suara penuh kekhawatiran. "Siapa yang tahu?" tanya Rina. "Orang-orang yang terlibat dalam korupsi ini. Mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikan kalian," jawab Sari sebelum bayangnya menghilang. Arman dan Rina saling berpandangan. "Kita harus segera membawa bukti ini ke pihak berwenang," kata Arman. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, pintu ruangan terbuka dengan keras. Beberapa pria bertubuh besar masuk. Wajah mereka penuh amarah. "Kalian tidak akan pernah pergi kemana-mana," kata salah satu dari mereka dengan suara mengancam. Rina merasa ketakutan, tetapi Arman tetap tenang. "Kita harus keluar dari sini sekarang," bisiknya. Dengan cepat, mereka berlari keluar dari ruangan itu, membawa dokumen-dokumen penting. Mereka tahu bahwa mereka harus bertindak secepat sebelum orang-orang itu bisa menghentikannya.